Banjir bandang merusak pemukiman warga di dua kecamatan di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara ini ditemukan 5 orang dalam keadaan yang meninggal dunia, pemirsa. Banjir bandang yang memporak-porandakan pemukiman warga di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur merusak ratusan rumah dan fasilitas umum. Banjir bandang yang dipicu tinggi intensitas hujan yang mengguyur di wilayah Flores Timur selama 2 hari terakhir ini mengakibatkan luapan sejumlah aliran sungai yang ada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Adonara dan Kecamatan Ile Boleng. Menurut Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli, ada sekitar ratusan rumah warga dan fasilitas umum rusak berat terbawa material banjir. Sementara itu pemirsa, puluhan warga dikabarkan masih hilang dan 5 warga dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini tim SAR dan warga melakukan proses pencarian sejumlah warga yang hilang terbawa oleh banjir. Ya, informasi selengkapnya kita akan berbincang dengan Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli. Selamat siang Pak Wakil Bupati, bisa mendengar suara saya Pak? Selamat siang Bapak. Ya Pak, kami banyak yang bertanya nih Pak, karena juga banyak warga juga yang tinggal di sana di Flores Timur. Kondisinya seperti apa Pak banjir bandangnya ini Pak? Jadi sesungguhnya gini, kondisi faktual di lapangan. Terpantau hujan deras disertai dengan badai itu terjadi 3 hari belakangan. Oke. Dimulai di akhir bulan Maret sampai awal April hingga hari ini masih terjadi badai. Oke. Dan selaku pemerintah kita koordinasi langsung dengan camat, kepala desa dan pemangku kepentingan lainnya di lokasi banjir maupun longsor. Dan terpantau sejauh ini laporan dari para kepala desa lokasi korban banjir maupun longsor itu ada satu desa namanya Desa Nelelamadike, Kecamatan Ile Boleng. Oke. Dilaporkan oleh kepala desa setempat by phone langsung ke saya tadi pagi bahwa diperkirakan puluhan korban meninggal dunia akibat longsor di desa itu. Sejauh ini yang sudah dievakuasi ada 16 mayat yang dievakuasi, puluhan luka-luka dan juga puluhan rumah-rumah tertimbun longsor. Sementara di Kelurahan Wewerang, Kecamatan Adonara Timur, banjir bandang menyapu rumah, hanyut ke laut. Ada yang korban luka-luka dan yang meninggal dunia 4 orang. Baik. Sedangkan di desa lain, Oyang Barang, Kecamatan Wotan Ulumado, terlaporkan ada 3 warga hilang masih dicari oleh tim kita pada siang hari ini. Sedangkan bencana lainnya yang merusak ratusan, bahkan hampir ribuan rumah hanyut itu sepanjang pesisir Pulau Adonara dan Pulau Flores Daratan serta Pulau Solor. Baik, lantas Pak Wakil. Jadi diperkirakan hampir 100 korban nyawa jiwa yang meninggal akibat bencana ini. Baik, Pak Wakil Bupati, lantas bagaimana tindakan dari pemerintah Pak? Apalagi saat ini juga masih cuacanya kurang begitu baik begitu Pak. Apa langkah-langkah dari pemerintah Pak sejauh ini Pak? Kita sudah terdahulu mengeluarkan instruksi himbauan untuk selalu waspada di tengah ancaman badai yang belum berakhir ini. Lalu yang kedua, terhadap peristiwa-peristiwa korban bencana yang sudah sifatnya kausitis, itu kita lagi lakukan penanganan darurat di lapangan, termasuk evakuasi jenazah yang masih tertimbun longsoran di Desa Nelelamadike, Kecamatan Ile Boleng. Juga masih melakukan pencarian
di daerah aliran sungai, lokasi banjir bandang Kelurahan Wewerang, Kecamatan Nor Timur. Demikian halnya pun di Kecamatan Wetan Ulumado, Desa Oyang Barang, dan desa-desa lainnya hampir di Pulau Adunara, juga Flores Daratan dan Pulau Solor. Itu tengah dilakukan pencarian dan identifikasi. Berarti total berapa kecamatan Pak yang terdampak nih Pak? Hampir semua kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Tetapi yang parah itu untuk sementara ada 4 kecamatan. Oke, baik. Pak, ini kami ada juga yang air lautnya naik. Sehingga merusak warga punya pemukiman di pesisir pantai. Ini kami juga melihat gambar yang dikirimkan oleh tim kami di sana, Pak. Pak, ini kami juga melihat gambar yang dikirimkan tim kami dari sana, banjir yang masih terjadi, situasi rumah yang tadi Pak Wakil Bupati juga sampaikan porak-poranda. Nah, bagaimana dengan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pak, untuk menangani hal ini, Pak, sejauh ini? Nah, ini kan kita sementara identifikasi, kemudian melaporkan dengan data yang lengkap. Diperkirakan setelah teridentifikasi semuanya, kita akan meminta bantuan pemerintah pusat juga provinsi itu terkait dengan penanganan darurat, termasuk tim SAR dan peralatan-peralatan lainnya. Lalu dalam jangka panjang kita butuh dana tanggap darurat bencana nasional berupa pembangunan talut pengaman pantai untuk abrasi, diperkirakan kurang lebih hampir 50 km. Kemudian daerah longsoran juga mungkin harus dibangun talut penahan longsoran, itu juga sekitar belasan kilometer. Itu yang kita harapkan intervensi segera dari pemerintah pusat, karena selain penanganan darurat, kita juga menjaga potensi bencana susulan akibat bencana yang kita alami sekarang, apakah di pesisir pantai maupun daerah pegunungan yang mengakibatkan longsor ini. Sudah ada tanggapan dari pemerintah pusat, Pak, mengenai kebutuhan ini, Pak? Kalau tanggap darurat itu kita komunikasinya by phone dengan pemerintah provinsi, juga melalui teman-teman di Dinas Penanggulangan Bencana Daerah dengan Kementerian Penanggulangan Bencana Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Itu by phone sudah dilakukan. Baik, Pak Wakil Bupati. Akan dilakukan kemudian. Baik, terima kasih banyak Pak atas informasinya, Pak. Sudah kami catat butuh dana tanggap darurat nasional dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Semoga segera didengar dan musibah banjir bandang di sana segera tertangani, Pak. Semoga semua sehat ya, Pak. Terima kasih, Pak, sekali lagi, Pak.